حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa tingkatkan takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah penyebab utama, takwa adalah penyebab terbesar di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan atas kita sekalian. Di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian. Karenanya tidak bisa maju bagi mereka yang mencoba maju. Karenanya tidak bisa meninggi bagi mereka yang suka meninggikan dirinya. Karenanya tidak bisa mendapatkan kemuliaan bagi mereka yang suka mencari-cari kemuliaan kecuali ada takwa di dadanya. Dan pada kesempatan siang hari ini, di antara kesibukan kita terhadap hajat-hajat dunia kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan para malaikat yang hadir bersama kita, yang sama-sama mendengarkan khutbah khatib hari ini, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencatat kita termasuk golongan orang-orang bertakwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kira-kira sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Kemudian beliau sampaikan bahwa sedekah yang paling besar adalah seorang yang bersedekah selama kamu masih sehat. Bersedekah kamu selama muncul sifat bakhil ada pada dirimu. Bersedekah ketika takut miskin ada di hatimu. Bersedekah pada saat kamu masih punya keinginan untuk menumpuk-numpuk harta, ingin menjadi orang kaya. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau, untuk itu jangan kamu menunda-nunda kebaikan. Karena ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ada salah seorang di antaramu baru menyadari bahwa harta-harta yang dia punya baru kepikirkan olehnya untuk si fulan, untuk si fulana, untuk wakaf ini, untuk wakaf itu. Padahal begitu
nyawanya lepas daripada jasadnya, harta yang ditinggalkan hanya akan menjadi warisan bagi ahli warisnya saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW sampaikan bersedekah yang luar biasa, yang pahalanya luar biasa di saat orang dalam keadaan sehat. Kalau ada orang yang sakit, dia rajin bersedekah, mungkin karena mendapatkan pelajaran dari para guru-gurunya, bahwasanya Rasulullah pernah sampaikan, wadawu mardhakum bis-shadaqah. Obati sakit-sakit kalian dengan bersedekah. Kalau ada orang yang sakit bersedekah, wajar. Kenapa? Sedekahnya jadi obat buat dirinya. Tapi kalau ada orang yang sehat walafiat, dia kemudian mampu bersedekah tanpa ada keinginan apapun kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu beratnya ketika orang bersedekah muncul pelitnya, muncul sifat bakhilnya. Dan di mana bakhil ini sifat yang ada pada diri manusia, tapi begitu kita lawan hawa nafsu kita terkait dengan sifat bakhil yang ada pada diri kita, maka masya Allah sedekah yang kita keluarkan dalam kondisi kebakhilan muncul di dada kita, ini adalah bagian daripada perjuangan kita di hadapan Allah, bersedekah yang pahalanya lebih besar ketimbang pahala sedekah yang lain. Begitu juga perasaan takut miskin. Bagaimana setan, inna syaitan ya'idukumul faqra, sesungguhnya syaitan menjanjikan kefakiran. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak karunia-Nya, tidak hanya di dunia, juga termasuk kehidupan kita nanti di akhirat. Maka ketika ada orang yang bersedekah, padahal rasa takut miskinnya luar biasa, dia mampu melawan perasaan-perasaan itu, maka di bagian termasuk memiliki fadilah yang luar biasa dari sedekah yang dia berikan kepada orang lain. Termasuk ketika orang begitu cintanya terhadap dunia, sifat hubud dunianya muncul, menumpuk-numpuk harta, ingin menjadi orang kaya dengan perasaan yang sama, tiba-tiba dia bisa berbagi dengan orang lain, maka disitulah keutamaan bersedekah yang memiliki pahala yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW beliau sampaikan, jangan kalian menunda-nunda kebaikan. Karena kalau kita bicara tentang kesempatan kebaikan, pilihannya hanya dua saja. Kesempatan yang hilang atau kita yang hilang beredar, tidak ada lagi di muka bumi. Kesempatan itu ada, barangkali kita yang tidak ada. Atau kitanya ada, tapi kesempatan berlalu begitu saja. Karena di dalam syair berbahasa Arab disebutkan, wala taji amal al-yawm ila al-ghad. Janganlah engkau menunda-nunda amalan hari ini hingga esok. La'alla ghadan ya'ti wa anta faqir. Bisa saja ketika besok itu tiba, sementara dirimu termasuk orang yang kehilangan sesuatu. Bagaimana seorang ulama, beliau sampaikan, Hasan al-Basri mengatakan di dalam kaulnya, Pak, ya benar Adam, wahai sekalian manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari saja. Kullama dhahaba yawm dhahaba ba'du. Tatkala berlalu satu hari, berlalu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dari diri. Maka masya Allah, hari ini Jumat yang baru, makhluk yang baru yang Allah ciptakan, ketimbang Jumat yang kemarin, Jumat yang lalu lagi. Ini adalah makhluk yang baru. Maka sejauh mana upaya-upaya kita untuk senantiasa meningkatkan amalan-amalan kebaikan kita, yang kita khawatir hari demi hari berlalu, berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, yang sesungguhnya kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa dengan yang namanya ajal kematian kita. Maka kita tidak bisa pastikan apakah hari ini kita bisa kembali ke rumah kita lagi. Kita nggak bisa pastikan setelah asik duduk, kita belum tentu bisa bangun kembali berdiri. Ada orang yang barangkali ya tertidur, juga belum ada kepastian apakah ketika dia telah membuka matanya masihkah berada di alam dunia ini atau sudah berpindah ke alam yang lain. Maka kematian tidak ada yang pernah tahu kapan terjadinya, kepada siapa itu datang menghadap kita. Karenanya Hasan al-Basri sampaikan, ya satu hari berlalu maka sebagian daripada diri kita akan kehilangan sesuatu. Karenanya seorang sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, "Idza amsayta fala tantadir shalah." Kalau kamu berada di waktu sore hari,
tatkala kebaikan itu datang, maka jangan menunggu datangnya di pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Begitu juga ketika kamu ada di waktu pagi hari, kebaikan kesempatan itu datang, maka jangan sampai kita menunggu datangnya sore hari. Mereka yang sudah punya keinginan untuk berhijrah, mereka yang sudah punya keinginan bertobat atas dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atas kezaliman kita sesama manusia, maka pertobatan itu disegerakan pertobatan, jangan menunggu datangnya sore hari nanti. Kita nggak pernah tahu apakah kehidupan kita akan sampai pada waktu sore nanti. Karenanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala sampaikan, wa khudh min sihatik limaradik. Maka raih kesempatan terbaikmu di saat waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatik limautik. Raih kesempatan hidupmu sebelum datang kematianmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukan untuk keesokan harinya. Para ulama bicara tentang keesokan hari adalah kampung-kampung akhirat kita, karena dunia hanya tempat singgah saja. Kita akan kembali ke kampung asal kita masing-masing. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam satu hadis, bagaimana Rasulullah SAW sampaikan, badilu bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan saleh. Fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum nanti datang fitnah, bagaikan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita, bagaikan semut hitam bertengger di batu hitam di ruangan yang gelap pekat, yang kita tidak bisa membedakan mana batu mana semut. Karena pada hari itu ada seseorang yang Nabi sampaikan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang pagi dia beriman, pagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat subuh berjamaah. Dia kemudian berzikir ba'da salat. Kemudian dia tunggu waktu syuruk. Dia sholat isya, sholat duha. Dia memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang akan dikerjakannya nanti. Tapi ketika sampai di pasar, sampai di tempat pekerjaan, justru banyak dia mengkhianati akad-akad terhadap orang lain. Si pedagang mengurangi timbangannya, si pekerja mengkhianati pimpinannya, seorang yang menjual barang sesuatu penuh dengan tipu menipu dan lain sebagainya. Padahal pada hari itu, di pagi hari dia menjadi orang yang paling beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia punya seorang ibu, dicium tangannya si wanita, si ibunya ini, untuk mendapatkan bertabaruk, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat keridhaan orang tuanya. Tapi ketika sampai di tempat pekerjaan, maka berapa banyak orang di sore hari kemudian berubah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan, atau ada sore hari orang beriman, malamnya dia nangis mohon pada Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud luar biasa. Dikala orang tertidur dia bangun bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata yusbihu kafiran, pagi harinya dia kembali menjadi kafir. Kenapa alasannya demikian? Kata Nabi apa? Ya bi'u dinahu bi'arudin minad dunya. Karena ini orang di waktu itu dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia hanya sedikit saja. Hari coba antum saksikan di jalan-jalan, ya, di perkampungan-perkampungan ketika muadzin sudah mengumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi masih ada mereka yang asik dalam perdagangannya, mereka yang asik dengan pekerjaannya, mereka yang masih asik larut dengan usahanya. Mereka menjual agamanya dengan kenikmatan dunia yang hanya sedikit saja. Hatta barangkali hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Ketika ada orang melaksanakan sholat Jumat, dia menyengaja datang ke masjid, dia mendengarkan khutbah khatib, dia menyimak, dia tidak tidur, sampai kemudian melaksanakan sholat hingga salamnya seorang imam pada waktu sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dari Jumat ini ketemu dengan Jumat berikutnya, ditambah lagi 3 hari selanjutnya, 10 hari.
Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita dengan amalan sholat Jumat ini. Tapi berapa banyak orang-orang tidak menyadari ketika melaksanakan sholat Jumat, mereka tidak memiliki ilmu, mereka tidak memiliki adab di dalam melaksanakan sholat Jumatnya. Asik berhandphone ria, asik berbicara ria, yang padahal apa yang mereka lakukan justru akan menghilangkan fadilah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia selama 10 hari ketika ternyata dalam amalannya saja ilmunya tidak cukup, tapi tidak mau meningkatkan kualitas ilmu untuk meningkatkan amalan dia dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jumat ini Jumat yang baru. Mari sama-sama kita menghitung-hitung sudah seberapa banyak amalan-amalan saleh yang antum lakukan. Sudah seberapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Maka Masya Allah nggak ada waktu lagi, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera terhadap ampunan Allah. Dan lagi-lagi kita kembali bagaimana meraih kesempatan terbaik. Kalau ada kawan kita, pengurus masjid sebelah rumah kita, ya ada orang menyampaikan proposal, mengajak antum berwakaf, mengajak antum untuk bersedekah. Pada hakikatnya Allah yang pilihkan antum untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi lagi-lagi kesempatan kebaikan datang hanya sekali. Kalaupun tiba-tiba kesempatan datang 2 kali, stoknya hanya terbatas saja. Ya lagi-lagi ada orang sudah 2 kali mendapatkan kesempatan, tidak mau diraih lagi. Maka pilihannya tinggal dia pilih apakah kesempatan itu berlalu, ya atau dia yang berlalu tidak lagi tinggal di atas muka bumi yang Allah ciptakan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup seringkali saya selalu menyampaikan tentang satu hadis ini, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menganugerahkan harta kepada kita, maka lewat harta itu kita punya potensi kebaikan yang dahsyatnya luar biasa. Maka Nabi sampaikan dalam satu hadis, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa innahu ya'ti 'alaikum zaman, karena akan nanti datang zaman di tengah-tengah kalian, yamshur rajulu bi sadaqatihi, ada orang yang membawa sedekahnya, mencari-cari siapa yang mau terima sedekah dia, fala yajidu man yaqbaluha, tapi tidak ada satupun orang yang mau terima sedekah dia. Bayangkan orang yang dulu pernah mendapatkan sedekah, bertemu dengan orang yang membawa sedekah, begitu senangnya, ingin menyerahkan sedekahnya kepada si fulan, ditawarkan fulan uang sekian banyak, emas sekarang sekian banyak, makanan sekian banyak, tapi ternyata yaqulur rajul, kata Nabi, seorang ini mengatakan, lau jita biha bil ams laqabiltuha, kalau seandainya antum membawa sedekahnya kemarin, pasti saya akan terima sedekah antum itu. Fa ammal yaum, adapun hari ini, fala hajata li biha, aku tidak butuh sedekah yang kau bawa itu. Maka Masya Allah kita khawatir kesempatan terbaik, harta-harta yang kita miliki lewat pekerjaan-pekerjaan halal kita. Mudah-mudahan harta yang halal ini kita salurkan kepada yang halal-halal pula. Kesempatan terbaik bisa kita raih. Yang mudah-mudahan kesempatan terbaik inilah yang akan memberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain rahmat akan turun ketika kita menjadi orang yang senantiasa tunduk, taat, senantiasa meningkatkan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kullu ni'matin la taqarrubu min Allah azza wa jalla fa hiya baliyah. Tiap-tiap nikmat yang Allah berikan atas kita, ketika nikmat itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hiya baliyah, maka itu akan hanya menjadi musibah buat kita saja. Nikmat jabatan, nikmat panjang umur, nikmat harta, nikmat kesempatan, kalau tidak digunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi musibah besar atas diri kita, dijelbabkan kita, dihinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, dari mana kau dapatkan itu, kemana kau belanjakan, di mana masa-masa mudamu kau habiskan itu, ya, di mana masa-masa hidupmu sampai kemudian kau menemukan ajalnya. Maka demi Allah setiap kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan dan tingkah laku kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi, keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mau meraih kesempatan-kesempatan terbaik dalam kehidupan kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur dinak wansur kitabak wansur sunnata nabiyyik wansur ibadakas salihin. Allahumma ij'al biladana hadhihi biladan aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa sa'ira biladal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu atadilu, lurus dan rapat saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.